Jadi ya cukup besar nih kalau dilihat sama. Masih izin ngerekam ya? Apa? Izin ngerekam. Boleh. Yang benar. Gini. Jadi kan ini hepar ya guys. Iya kan? Hepar itu iya apa? Enggak. Enggak apa-apa Mas, lanjut. Ini mau pegang. Termasuk organ apa? Intraperitoneal atau retroperitoneal? Retroperitoneal. Oh iya. Enggak ada hepar. Dia retro. Ingat ya, Set yang Packer. retro itu apa? Set Set Packer. Enggak ada hanya. SAD, nggak ada hanya ya? Iya. Nah, berarti hepar nggak masuk, gitu kan? Jadi tinggal ngapain aja retroperitoneum, sisanya intraperitoneum, gitu. Nah, hepar ini masuk ke intra, gitu. Maksudnya intra itu gimana? Iya. Betul. Jadi nanti dari atas gini kan, nanti bakal ditutupi oleh peritoneum. Gitu. Apa? Betul, dilepas ini peritoneumnya. Kalau kalian lihat ada bekas-bekasnya sih sebenarnya. Ini, terus ini bekas-bekasnya kan ada nih, gitu. Oke, hepar itu fungsinya apa guys? Banyak ya. Udah kita, metabolisme menyaring racun, gitu-gitu. Terus kalau sekarang nih cairan empedu itu yang menghasilkan siapa? Hepar ya. Jadi jangan kebalik, kalau vesikavelea fungsinya untuk mengemulsikan kan. Kemudian apa ya lokasinya? Nah, lokasinya itu berada di mana? Hipokondrium ya. Dekstra menjalar sampai epigastrium. Kalau membesar bahkan bisa sampai ke hipokondrium sinistra. Itu ya. Kalau ukurannya kan nanti tergantung ya, kalau di skilab itu. Kalau nggak salah yang dekstra itu 6 sampai 12. Yang kiri itu 4 sampai 8. Udah belum? Belum ya. Udah nano. Ya, yang penting itu ya. Terus ada nih. Sebenarnya di bagian luar dari hepar itu ada jaringan fibrosa yang melapisi. Gitu. Sehingga dia itu bisa intact. Namanya adalah kapsula glison. Ya. Kapsula fibrosa hepatis glison. Kalian jawab aja kapsula glison. Ada bekas-bekasnya nih kapsula glison. Intinya dia itu jaringan fibrosa. Tahu kan fibrosa yang putih-putih itu loh. Nah, itu mengelilingi hepar tuh. Itu ada namanya kapsula glison. Itu. Nah, berbicara mengenai lobus hepar itu ada 4 kan? Ya. Yang dekstra yang mana yang dekstra? Yang ini yang besar. Iya, yang ini ya, yang besar ini dekstra. Kemudian yang sinistra? Ini ya. Batasnya sampai ini, ya kan? Kalau di depan yang kelihatan kan dekstra sinistra. Tapi kalau kita lihat yang dari sini inferior itu ada lobus tambahan nih, ya kan? Posterior itu. Di sini lobus apa? Betul. Yang di atas itu caudatus ya. Kan apa caudatus? Bentuknya kayak buntut. Kalau kalian bayangin kayak buntut nggak? Caudatus. Ya, yang ini caudatus. Ini caudatus. Gitu ya. Mana? Nah, ini caudatus kelihatan nih. Kayak buntut gitu, nggak tahu sih kalian bisa lihat buntut nggak? Nah, tapi dia itu lobus caudatus. Ini. Kalau yang di bawahnya dia bentuknya kotak nih. Jadi namanya lobus quadratus. Jadi ada 4 lobus ya. Tapi kalau dalam bedah itu sebenarnya kita bagi-bagi menjadi segmen-segmen kecil berdasarkan vaskularisasi. Kalian nggak usah ngapalin itu. Yang Gitu. 8 itu. Ya, namanya pembagian apa ya? Mau lupa aku. Ini ada namanya ya, tapi nggak usah dihafalin anunya. Oke, kalian lihat yang kelihatan dulu. Oke, dekstra, sinistra. Betul. Nah, itu untuk lobusnya nih. Sekarang kita ngobrolin tentang fasies-fasiesnya. Ya kan, di hepar itu ada fasies diafragmatika karena dia nempel dengan diafragma. Dibagi nih yang anterior sama yang posterior. Ini ya. Nah, terus sama ada yang visceral.
Yang visceral ini yang ini nih, yang banyak struktur-struktur pentingnya. Contohnya nih, yang di tengah sini. Ini namanya apa? Betul. Porta hepatis. Heeh, porta hepatis. Yang ini. Kayak yang struktur-struktur tali-tali gitu. Dipotong. Apa? Ini? Digabung nggak Ini sih? teres ini. Oh, teras kepanjangan ya. Ini ya. Oh, ini ya, Mas. Ini. Kan dia kayak melingkar gitu kan. Makanya dinamakan teres hepatis. Ini baru venanya. Nah, jadi yang ini itu adalah porta hepatis ya. Porta hepatis itu merupakan tempat keluar masuknya dari vaskularisasi, gitu kan? Apa nih? Misalnya dari usus nih, dari dari vena mesenterica superior, inferior sama lienalis. Dia itu akan bergabung menjadi vena porta hepatis. Gitu kan? Vena porta hepatis dia masuk nih ke hepar, masuk ke sinusoid, barulah dari makanan-makanan tadi kan disaring, diolah biar bisa kita pakai. Gitu kan? Tadi satu vena porta hepatis. Yang kedua yang masuk juga arteria hepatica propria. Ya. Arteria hepatica propria. Gitu. Ini nanti yang dia dexter sinisternya kemana? Apa? Kalau yang arteri dexter sinister itu masuknya kemana? Nah, arteri hepatica propria sebelum masuk ke hepar di porta hepatis juga dia itu akan bercabang nih menjadi dua, arteri hepatica dextra dan arteri hepatica sinistra. Gitu. Betul. Mereka kan sama-sama dari vena masuk ke sini itu membawa darah kan. Berarti masuk ke hepar. Nah, itu sebanyak 70%. Tapi kan dia miskin oksigen. Sementara hepar kalian kan juga perlu butuh 30%-nya itu dari arteri hepatica propria. Itu. Dua itu ya yang di porta hepatis. Sama terakhir, kalau tadi masuk sekarang keluar. Gitu. Yang keluar ini namanya adalah apa ya? Ductus. Ductus. Vena cava kan dia gini nih. Gini doang. Kebetulan nempel deket. Gitu kan, tapi vena cava itu nggak masuk. Makanya ada struktur bernama sulcus vena cava. Ini sulcus vena cava. Tapi di sini kayak nggak nampak ya? Belum dibolongin. Ingat, lokasinya dekat sama lobus caudatus. Ya. Jadi, gimana cara bedain lobus caudatus sama quadratus? Kalau quadratus itu dekat dengan vesica velea, struktur ini dinamakan fossa vesica velea. Kalau yang ini namanya sulcus karena membentuk alur, namanya sulcus apa? Vena. Sulcus vena cava karena ditempati oleh vena cava inferior. Gitu ya. Dekat sini adalah lobus caudatus. Gitu ya. Jadi aliran baliknya itu nggak ke vena cava, aliran balik semuanya. Nah, nanti keluar hepar itu masuk ke vena cava malahan. Ductus dulu tuh. Ya, tadi kan ke sinusoid. Nanti akhirnya saluran-saluran sinusoid itu akan berkumpul. Vena hepatica. Oh, vena hepatica dulu. Iya, vena hepatica nanti dia masuk ke vena cava. Ingat ya, vena hepatica itu dia nggak melalui porta hepatis. Tapi dia itu dari sulcus vena cava. Vena cava itu kenapa sih dia itu harus nempel ke sini? Karena nanti akan ada vena-vena namanya vena hepatica yang akan masuk ke vena cava lewat sini. Jadi ada lubang-lubangnya nih di sini. Itu namanya vena hepatica, nggak kelihatan nih di sini karena dia lokasinya di dalam hepat. Oke. Jadi vena hepatica dia masuk porta hepatis enggak? Enggak. Gitu kan? Karena dia membawa darah yang sudah kesaring dimasukin ke vena cava inferior. Gitu ya. Tadi belum tuh yang keluar dari porta hepatis. Apa ya? Ini loh, guys. Kan tadi aku bilang yang menghasilkan cairan limfe kan hepar. Dialirkan ke vesica velea buat diendapkan. Otomatis ada salurannya kan?
Salurannya kan bukan arteri atau vena. Namanya duktus. Iya kan? Duktus apa? Duktus. Dari hepar. Nggak apa-apa, dari hepar. Duktus. Betul. Duktus hepatis. Apa? Duktus hepatica, dexter et sinister menjadi duktus hepatica communis. Gitu ya. Jadi keluar nih dia. Keluar di luar hepar itu ada duktus hepatica dexter et sinister bergabung menjadi duktus hepatica communis. Yang mana? Kemungkinan yang nggak kelihatan ya, aku ya susah ya. Yang ini kayaknya. Atau ini. Nah, yang ini ya. Kemungkinan yang ini. Ini mas. Aku juga bingung sih. Yang ini harusnya. Nah, duktus hepatica ya, komunis. Ya, itu keluar atau masuk tadi? Keluar karena membawa cairan limfe. Gitu kan? Nah, udah nih, itu porta hepatis. Sekarang kita lihat teman-teman, di visceral itu ada apa lagi? Ini apa, vena cava. Jadi jangan lupa ya, nanti sebenarnya akan ada ligamentum di antara kedua ini yang memfiksasi agar vena cavanya nggak gampang ketarik keluar, gitu kan? Namanya ligamentum vena cava, gitu. Atau hepatocaval ligamen kalau mau lebih sulit. Ya udah nggak apa-apa. Nah, sama ternyata di sini itu ada visura. Visura itu kayak cekungan tapi lipatan yang dalam gitu loh. Ini lipatan dalam nggak kira-kira? Iya. Di hepar itu sebenarnya ada dua visura. Visura sagittal sinistra. Ini kan kiri nih, lobus dekat dengan lobus sinistra kan? Yang mana tuh? Nah, betul. Sama visura sagittal dextra. Yang mana? Nggak ada. Jadi dia garis imajiner ya. Tapi garis imajiner itu sebenarnya kalau kalian lihat maksudnya buat melihat ini loh guys. Ini kan ada namanya sulcus vena cava sama fossa vesica velea. Nah, itu dianggap sebagai visura gitu. Tapi nggak ada sebenarnya. Nah, ini sebenarnya adalah ditempati dua tempat ya, dua struktur ya, yang berfungsi sebagai saluran. Ini ya, sebagai saluran waktu kalian masih di dalam ibu hamil. Ya mengandung, dikandung gitu ya. Bayangin aja ibu kalian nih makan, nyam gitu kan. Membawa nutrisi yang disaring oleh heparnya ibu. Ngapain? Harus lewat ke heparnya bayi lagi. Sementara heparnya bayi lagi itu belum siap, masih dalam pertumbuhan. Makanya saluran dari vena umbilicalis itu dia langsung diarahkan ke vena cava inferior. Punyanya ibu. Punyanya bayi. Ya, anggap aja maksudnya ibu itu sudah menyaring makanannya. Masuk plasenta itu sudah ready. Gitu. Jadi bayi kalian nggak perlu kan lewat ke porta hepatis, ribet. Kalaupun lewat ya boleh lah, tapi kita ada jalur potongannya yang bisa langsung. Gitu. Nah, lewat sini visura sagittal sinistra. Sebenarnya akan ada dua visura karena dibagi menjadi dua struktur yang ditempati. Gimana sih ngomongnya? Ya, jadi ini guys, ini namanya vena umbilicalis. Kalau kalian masih bayi, tapi ketika kalian sudah dewasa menjadi ligamentum teres hepatis. Ligamentum teres hepatis ini nanti kan akan bercabang menjadi dua, satunya masuk ke porta hepatis, satunya ke atas. Ini namanya adalah ductus venosus aranti. Gitu. Kalian akan benar-benar mempelajari ketika kalian masuk ke blok vaskularisasi. Tapi kalian harus tahu kalau ini adalah visura venosi visura venosi aranti. Ya, visura venosi aranti dilekati oleh ligamentum venosus aranti karena dulunya adalah sebagai tempat vena ductus venosus aranti. Ya. Sama-sama waktu bayi. Ya, makanya ketika kalian dewasa namanya itu bukan ductus venosus tapi ligamentum venosus aranti. Gitu. Ini kalian lihat ligamen dah? Kayak putih-putih gitu kan? Nah, itu ligamen tuh. Jadi arteri. Jadi vena-vena ini jadi ligamen ketika dewasa. Gitu ya. Oke, paham? Ligamen hepar nih. Nggak hanya itu doang kan sebenarnya, banyak sekali ligamen di hepar. Yang di dalam hepar sendiri atau yang berhubungan dengan
temannya yaitu gaster dan juga duodenum gitu kan. Hepatogastrika sama hepatoduodenal. Itu kan membentuk omentum minus. Gitu. Berat ya? Berat. Itu yang di luar, nggak kelihatan, nggak usah dibayangin, dicari tapi, oke? Yang ligamentum di sini yang penting tadi itu. Tapi kalau kita lihat di sisi anterior, sebenarnya di sini itu akan ada ligamentum juga. Namanya ligamentum apa? Falciform. Falciform. Valk artinya itu bulan sabit. Karena dia itu akan menempel dengan diafragma. Diafragma kan gini, Ya. bulan sabit tuh ligamennya bentuknya. Oh. Itu ya. Selain itu, yang menempel di diafragma apalagi? Ligamentum coronarium. Di atas ini. Ada sih kalau nggak salah bekasnya. Mana guys? Nggak ada sih. Mana ya? Ya intinya di sini ada ligamentum coronarium. Gitu kan? Nah, ligamentum coronarium kan dia membentuk mahkota. Mahkota itu di dalamnya ada kayak area yang di dalam mahkota itu, iya kan? Jadi bayangin guys, ligamentum coronarium kayak gini, nempel ke diafragma, set, gitu. Yang di luarnya itu akan ada omentumnya. Di dalamnya ada omentumnya nggak kira-kira? Nggak ada apa-apa, gitu kan? Menempel langsung dengan diafragma, namanya adalah area noda. Muda. Oke, di dalam apa? Ligamentum coronarium. Coronarium ada Area noda itu gimana tuh, diisi apa area noda itu? Nempel langsung dengan diafragma gitu, Tanpa ini fungsinya berapa? tanpa peritoneum. Apa fungsinya? Buat apa? Agar terfiksasi dengan diafragma gitu loh, kayak set nempel, anggap aja nempel gini kan, ada ligamentum coronarium yang mengelilingi, Iya. tapi kan terus ada omentum yang di luarnya itu gitu, oke? Terus apalagi nih? Valve cerebri malahan. Ada namanya di ujung dari ligamentum coronarium ya. ligamentum triangular. Iya, triangula gastrum et sinistrum jarang sih. Gitu. Sekarang ini vesica velea. Dihafalin ya. Ujung sini fundus, ini corpus, infundibulum, Infundibulum. dan yang infundibulum itu pelipatan, jadi nanti dicari ya infundibulum dari vesica velea. Terus ada yang namanya ductus cysticus. Ya, intinya saluran itu dihafalin, oke? Aku sebenarnya sampai sphincter Oddi itu loh. Itu nggak sempat akunya, oke? Aman? Sama batu-batunya, kolangitis sama kolesistitis. Jangan lupa. Iya. Apa? Kita terbatas Kak. Jadi Oke, makasih guys.